Ohayo gozaimasu. Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 3 atau part terakhir dari anime berjudul Hajime te no Gal. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 3-nya. Sekarang hari yang mereka nantikan sudah tiba, di mana mereka akan berlibur ke pantai bersama-sama. Maaf banget nih, Mimin gak banyak spill tentang liburan mereka, karena banyak adegan yang terlalu vulgar. Tetapi di sini mereka semua sangat bahagia karena bisa liburan bersama-sama. Tapi yang mengenaskan dari liburan mereka ini adalah Tono, Shinpei, dan Dodi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari liburan ini. Dan saat sore hari ketika mereka habis bersenang-senang, di sini Dodi meminta tolong kepada Joko. Dia dan Shinpei mempunyai rencana hebat, dan itu butuh campur tangan dari Joko. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka beraksi. Shinpei dan Dodi mulai menyiapkan peralatan yang akan mereka gunakan. Mereka akan menggunakan perlengkapan layaknya seorang tentara. Mereka memiliki misi yang hebat, yaitu mengintip gadis-gadis Gal yang sedang menikmati pemandian air panas. Mereka cuma bertiga saja yang pergi. Sementara Tono tidak ikutan karena dia tidak menyukai wanita dewasa. Di sini sebenarnya Joko kurang setuju dengan ide gila dari Shinpei. Cuma karena mereka adalah teman seperjakaan yang baik, Joko mau tidak mau menuruti aksi gila teman-temannya ini. Tetapi dia juga diam-diam ingin mengkhianati teman-temannya ini. Tapi hal buruk menimpanya, di mana dia malah terjatuh ke jurang. Bukannya menolong, Dodi dan Shinpei malah melanjutkan aksi mereka. Tetapi sayangnya mereka kurang berhasil karena pengamanan di sana sangat sempurna untuk para lelaki hidung belang yang mau mengintip. Dan dari kejadian ini Joko ditemukan oleh penjaga penginapan di tepi pantai. Sementara Dodi dan Shinpei terbaring terkapar di kamar mereka. Yukana merasa liburan mereka ini sangat menyenangkan. Ini memang sedikit berbeda dengan yang dia bayangkan, tetapi ini lumayan bagus. Dan lain kali mungkin mereka bisa pergi berdua saja. Di sini Yukana juga bertanya tempat kencan seperti apa yang diinginkan oleh Joko. Joko pun menjawab kalau dia ingin pergi ke taman hiburan di malam hari. Dan percakapan mereka berdua ini malah membuat Ranko, Nenek, dan Kasih terlihat sangat cemburu. Hari berikutnya setelah mereka liburan, di saat Joko dan Yukana berjalan, tak sengaja mereka bertemu dengan Raihan, teman SMP Yukana. Dia sangat tampan dan keren. Ini benar-benar bertolak belakang dengan Joko. Yukana juga terlihat sangat senang saat bersama Raihan. Dan itu membuat Joko sedikit sadar kalau dia memang masih belum pantas untuk Yukana. Di sini Raihan juga mengajak Yukana untuk ikut ke acara reuni sekolah mereka besok. Jika Yukana bersedia, dia akan memberitahu teman-temannya yang lain. Dan Yukana pun setuju untuk ikut. Nah, di sini juga Yukana memperkenalkan Joko sebagai pacarnya kepada Raihan. Raihan tak banyak komentar dan dia memutuskan untuk berpisah saja dengan Yukana. Saat di jalan pulang, Joko terus bertanya-tanya kepada dirinya, ada hubungan apa antara Yukana dengan Raihan dulunya? Mengapa mereka tadi terlihat sangat akrab? Dan dia terus saja membayangkan yang tidak-tidak tentang Yukana dan Raihan. Karena Joko terlihat tidak begitu semangat, di sini Yukana pun bertanya apa yang terjadi kepada Joko. Si Joko malah membahas soal Raihan, di mana Yukana terlihat sangat serasi bersama Raihan. Dan tadi juga Yukana terlihat malu-malu memperkenalkan dia dengan Raihan. Mendengar perkataan Joko ini membuat Yukana sedikit kesal. Apakah Joko berpikiran seperti itu tentang dirinya? Perasaannya tidak enak, jadi Yukana memutuskan untuk pulang saja. Saat malam hari, Joko kembali melihat gadis manis yang sedang streaming di sosial media. Tapi dari cerita gadis manis ini, Joko sepertinya kenal dengan sosok gadis manis ini. Dan keesokan harinya, teman-teman Joko sangat senang dengan liburan mereka. Tono juga sangat menikmati masa liburnya karena banyak sekali gadis kecil yang datang ke sana. Tetapi tidak dengan Joko. Dia terlihat tidak begitu bersemangat. Ketiga teman Joko ini tak tega melihat Joko seperti itu. Dia kemudian meminta Joko untuk menceritakan masalahnya kepada mereka.
Tapi setelah mendengar cerita Joko ini, bukannya memberi solusi, Shinpei malah menyuruh Joko untuk putus saja dengan Yukana. Dia tidak menutup kemungkinan juga Joko pasti akan ditikung oleh pria tampan. Di sini Joko tidak langsung mendengar perkataan Shinpei. Dia mencoba untuk berbicara kepada Yukana, tapi Yukana selalu saja menghindarinya. Dan untuk menghibur hati Joko yang sedang sakit, Shinpei dan teman-temannya mengajak Joko untuk pergi ke tempat karaoke. Niatnya sih menghibur, tetapi Joko malah terbayang-bayang terus dengan Yukana. Dia benar-benar tak bisa menutupi rasa bersalahnya kepada Yukana. Dan saat mereka sudah selesai berkaraoke, di sini Joko kembali melihat Yukana bersama dengan Raihan. Hatinya menjadi sakit dan tak karuan. Keesokan harinya di sekolah, Joko selalu terbayang-bayang dengan yang dia lihat di depan tempat karaoke. Ya, mungkin saja selama ini Yukana hanya mempermainkannya saja. Dan dari sini sepertinya Joko benar-benar menyukai Yukana. Tidak berapa lama Yukana datang dengan sikap yang seperti tidak terjadi sesuatu. Joko sangat kesal padahal kemarin Yukana berselingkuh darinya. Tetapi hari ini sikapnya sangat biasa saja. Dan tanpa berpikir panjang, Joko langsung blak-blakan. Karena kemarin dia melihat Yukana bersama dengan Raihan. Tapi Yukana juga heran. Kalau Joko melihatnya kemarin, kenapa dia tak langsung menyapa? Yukana mengatakan yang sejujurnya kalau kemarin setelah reuni, Raihan hanya meminta pendapatnya saja, tidak lebih dari itu. Tapi Joko malah keburu emosi. Dia malah mengatakan kalau Yukana hanya main-main saja dengan perasaannya, dan dia telah membuat hatinya hancur tanpa memperkirakannya. Setelah mengatakan unek-uneknya, Joko langsung saja pergi meninggalkan Yukana. Dan saat di kelas, Kasih mengajak Joko untuk mengobrol ke atas gedung sekolah mereka. Dia langsung saja bertanya apakah terjadi sesuatu dengan hubungan Joko dan Yukana, karena mereka terlihat sangat berbeda. Joko menjawab kalau dia tidak bisa mengerti Yukana. Dia juga heran kenapa Yukana mau berpacaran dengannya. Perkataan Joko ini membuat Kasih sedikit kesal. Apakah Joko berpikir kalau Yukana tak menyukainya? Sedangkan dia pernah melihat kalau Yukana terlihat sangat menyukai Joko. Dan ternyata Kasih salah. Joko hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tak pernah memikirkan perasaan Yukana. Dan mungkin dia tak pantas lagi menjadi pacar Yukana. Setelah mengatakan itu, Kasih kemudian pergi dari sana. Sore harinya saat pulang sekolah, Nenek menghampiri Joko. Seperti biasa dia terus bergelendotan dengan si Joko. Dan dia juga sadar kalau Joko terlihat seperti ada masalah. Di sini Nenek memberikan saran kepada Joko untuk jangan terus-terusan sedih karena hal sepele. Kalau tidak, Joko harus menikah dengannya karena dia merasa Joko sudah tidak keren lagi. Dan di sini Joko baru teringat dengan masa kecilnya bersama Nenek, di mana dia dulu pernah berjanji untuk menikahi Nenek jika dia sudah tidak keren lagi. Keesokan harinya Yukana mengajak Kasih, Ranko dan Nenek bertemu. Dia ingin meminta pendapat teman-temannya tentang hubungannya dengan si Joko. Nenek tak bisa menahan air matanya. Dan itu membuat Ranko sedikit kesal dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Joko juga bertemu dengan teman perjakanya. Dia ingin tahu menurut teman-temannya dia ini orang yang seperti apa. Tapi di saat itu juga Ranko datang ingin menghajar Joko. Dia sangat kesal kepada Joko. Padahal dia sudah memperingati Joko untuk jangan membuat Yukana menangis. Tetapi dia malah mengingkarinya. Joko hanya menjawab kalau dia adalah pria bodoh dan egois. Dia juga akan pergi menemui Yukana. Dia tak ingin orang lain memilikinya. Setelah mendengar itu, Ranko cuma bisa mengatakan kalau apa yang Joko lakukan ini sedikit keren. Dan tidak berapa lama Raihan dan satu gengnya datang. Di sini dia malah mengatakan yang tidak-tidak tentang Yukana. Dan itu membuat Joko sangat kesal. Joko merasa tidak terima. Dia langsung saja menghampiri Raihan dan teman-temannya. Menurutnya Yukana adalah wanita baik-baik. Dan Raihan tak seharusnya mengatakan yang tidak-tidak tentang Yukana. Mendengar Raihan terus saja mengoceh, Joko ingin saja menghajar Raihan. Nah, karena Raihan tak ingin ribut ke dalam ruangan kafe ini,
ini dia ingin mengajak Joko untuk menyelesaikan masalah mereka di luar saja. Nah, setelah di luar, walaupun seorang diri, Joko tetap menghadapi Raihan dan teman-temannya. Dia mencoba menghajar Raihan dengan meraih kaki dan menggigitnya. Dia meminta Raihan untuk berjanji untuk jangan menemui Yukana lagi. Raihan yang kesakitan meminta teman-temannya untuk tidak tinggal diam. Alhasil Joko mendapatkan beberapa tendangan dari teman si Raihan. Nah, di sini Joko tidak akan melepas kaki Raihan begitu saja. Dia meminta Raihan untuk berjanji. Raihan pun berjanji untuk tidak mengganggu Yukana lagi. Joko melepaskan kaki Raihan, tetapi Raihan menggunakan kesempatan ini untuk menendang Joko. Joko kira dia akan menepati janjinya. Oh, tentu tidak. Tapi tidak berapa lama Ranko datang. Dia juga ikut menghajar para berandalan ini. Dan tidak berapa lama Tono, Dodi, dan Simpe juga datang membantu Joko. Dia ingin Joko menyerahkan masalah ini kepada mereka. Dan teman-temannya ini meminta Joko untuk segera menemui Yukana. Nah, di sini Joko langsung saja berlari menemui Yukana. Joko mencoba menelpon Yukana tetapi tidak ada jawaban. Sementara di tempat lain, Nene dan Kasi terus mendengarkan curhatan dari Yukana. Kasi meminta Yukana untuk jangan terlalu memanjakan Joko. Dia harus lebih menguasai Joko. Tapi Yukana merasa dia sudah tidak tahu lagi dengan Joko. Dia juga tidak yakin apakah Joko benar-benar menyukainya atau tidak. Di sini Nene juga mengatakan dia sudah sejak kecil berteman dengan Joko dan dia yakin kalau Joko memang benar-benar menyukai Yukana. Dan Kasi juga meminta Yukana untuk memastikan apakah Joko benar-benar menyukainya atau tidak. Ya, supaya Yukana tidak cemas lagi. Di sini Yukana sedikit lega. Dia juga senang karena telah curhat kepada Nene dan Kasi. Dan setelah itu dia memutuskan untuk pergi menemui Joko. Sementara di tempat lain, teman-teman Joko berhasil mengalahkan teman-teman Raihan. Dan sekarang tinggallah Raihan seorang diri yang harus mereka hajar. Dan di tengah keterpojokan ini, Raihan tidak sengaja membuat seorang anak kecil yang lewat menangis. Tentu saja itu membuat Tono sangat kesal karena dia sangat menyukai anak SD. Dan dia tak bisa mengampuni Raihan. Dia berubah seperti gorila dan langsung menghajar Raihan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke cerita Joko dan Yukana. Di sini Joko terus saja menunggu Yukana ke tempat di mana dia meminta Yukana untuk datang. Jam demi jam dia tunggu. Dia tak akan pergi sebelum Yukana datang. Dan tidak berapa lama Yukana pun datang. Joko langsung saja bersujud dan menyadari kesalahannya. Dia juga menyatakan perasaannya kembali kepada Yukana. Kalau dia benar-benar menyukai Yukana dan tak ingin kehilangan Yukana. Mendengar perkataan Joko ini membuat Yukana langsung saja menghampiri Joko. Dia langsung mengajak Joko untuk berkencan ke suatu tempat. Nah, sore harinya mereka pun pergi berkencan. Yukana menggunakan baju yang pernah dipilih oleh Joko. Di sini mereka akan berkencan ke taman hiburan di malam hari. Ini adalah tempat yang pernah Joko katakan sebelumnya. Mereka pergi bermain dan menikmati semua permainan di sana. Mereka juga berfoto bersama di sini. Ya, hitung-hitung mereka juga tidak punya foto bersama. Setelah menikmati kencan yang sangat seru ini, Joko dan Yukana nongki sebentar sambil menikmati pemandangan lampu kota. Dan untuk pertama kalinya di sini Yukana mencium Joko. Wah, tentu saja itu membuat Joko tersipu malu. Dan Yukana langsung pamit pergi. Dan setelah kejadian ini, hari-hari Joko sangat menyenangkan, di mana dia selalu dikelilingi oleh wanita-wanita gal cantik yang ada di sekolahnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah part 3 atau part akhir dari anime berjudul Hejime no Gal. Bagaimana nih menurut kalian alucita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alucita berikutnya. Bye bye.